Untuk hari ini kita akan membahas mengenai laju reaksi ya, ini nanti ya. Oke, terkait dengan laju reaksi ini, ya, saya sedikit mengulas dulu mengenai definisinya ya, biar nanti kalian juga tidak kosong juga ya konsepnya ya. Jadi laju reaksi itu nanti didefinisikan sebagai yang pertama itu bisa dikatakan laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu gitu ya. Jadi konsentrasi reaktan itu berkurang, sementara di sisi lain, laju reaksi ini juga bisa definisikan sebagai laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Kenapa kok yang reaktan berkurang, kemudian yang produk itu bertambah kan gitu. Nah, ini adalah sesuai dengan konsep reaksi kimia. Misalkan saya punya reaksi ini ya, ada A ditambah dengan B, itu nanti menghasilkan produk C dan D begitu, dengan PQRS di sini itu adalah suatu konstanta reaksi, suatu koefisien reaksi, maka yang AB ini adalah yang disebut sebagai reaktan, atau ada juga yang mengatakan prereaksi kan gitu. Sementara C dan D-nya, nah inilah yang disebut sebagai produk. Dalam suatu reaksi, kalau misalkan begini ya, misalkan ini saya gambarkan dalam bentuk hubungan antara konsentrasi dengan waktu reaksi. Kalau konsentrasi dan waktu reaksi ini kita buat suatu grafik, ya kita lihat bagaimana perubahan konsentrasinya, maka konsentrasi reaktan itu awalnya sebelum berjalannya waktu reaksi dia masih di posisi yang atas. Ya. Kemudian produk belum terbentuk atau dia ada di paling bawah. Nah, nah ini adalah seperti ini. Jadi reaktan itu semakin lama semakin berkurang, tapi produknya semakin lama semakin bertambah. Makanya kenapa ini tadi definisinya laju reaksi itu adalah laju bertambah konsentrasi reaktan satuan waktu. Dan yang kedua bisa juga dikatakan laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Nah, satuan dari laju reaksi ini, satuan standarnya adalah molar per sekon ya. Besar itu adalah molar, ya, molar per sekon. Tapi ada juga yang menggunakan berbagai satuan, misalkan gram per sekon, volume per sekon itu juga ada. Cuma satuan bakunya itu adalah molar per sekon. Kemudian kalau misalkan kita tuliskan persamaannya di sini untuk yang A dan B, karena A dan B ini dia berperan sebagai reaktan, maka dia berkurang gitu kan. Berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Berarti nanti negatif delta konsentrasi A per delta T. Ini maksudnya adalah konsentrasi A itu semakin lama semakin berkurang gitu loh. Persatuan waktu itu untuk menghitung lajunya aja. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa yang A itu semakin lama semakin berkurang gitu. Sementara yang B juga sama karena berarti nanti delta konsentrasi per delta T. Karena yang B itu semakin juga semakin dia kan. Untuk yang C dan D ini nanti dalam penulisan persamaan lajunya itu bisa dalam bentuk begini. Kalau yang C nanti sama dengan delta konsentrasi T per delta T, kemudian yang D nanti juga delta konsentrasi D per delta T, tapi ini tandanya positif. Karena apa? Karena C dan D ini berperan sebagai produk di sini atau hasil reaksi, di mana hasil reaksi itu bertambah kan gitu konsentrasinya. Itu ya. Dan biasanya di beberapa soal UTBK atau UMPTN yang sudah pernah muncul, itu perbandingan antara C dan D-nya itu sering ditanyakan. Efisiennya yaitu PQRS.